Tim Laboratorium Forensik Polri melakukan olah tempat kejadian perkara peristiwa kebakaran yang menewaskan 3 balita pada 6 Mei 2025 lalu di Kelurahan Punggolaka, Kota Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Nirwan Fakaubun mengatakan Polresta Kendari masih melakukan penyelidikan dengan mendatangkan tim Lafor untuk mengungkap kasus kebakaran yang menelan 3 korban jiwa. Olah TKP yang dilakukan oleh tim Lafor Mabes Polri digelar selama 2 jam. Selain olah TKP, Polresta Kendari juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan belum menetapkan tersangka. Sedangkan orang tua korban belum diperiksa karena masih syok. Kenapa kalau ketiga sanggup banyak panti asuhan atau tidak? Kalau saya tuh saja deh mamanya simpan ke dalam. Tim lapor dari Makassar, Laboratorium Forensik Polri berada di wilayah Polda Sulsel, dan tim sudah datang dan melakukan olah TKP secara forensik. Untuk hasil penyelidikan kami masih sama seperti kemarin. Penyelidikan kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di sekitar TKP pada saat sebelum kejadian, dan saksi-saksi setelah kejadian. Sebelumnya, pada 6 Mei 2025, kebakaran melanda rumah warga di Jalan Suprapto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Saat kebakaran terjadi, 4 anak terjebak di dalam rumah, sementara sang ibu diduga tengah pergi bersama kekasihnya untuk membeli makan anak-anaknya. Akibat kebakaran, 2 balita tewas di lokasi kejadian, sedangkan 1 balita lain tewas saat dalam perawatan di rumah sakit. Sementara 1 anak lagi masih dirawat di rumah sakit. Seperti apa perkembangan investigasi kasus tewasnya 3 balita yang terjebak kebakaran saat ditinggal ibunya pergi? Kita sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Nirwan Fakaubun. Selamat malam, Pak Kasat. Ya, selamat malam, Mas. Baik, Pak Kasat, tadi kan tim Lafor diturunkan. Jadi hasil temuan polisi sejauh ini sementara apa saja, Pak Kasat? Apakah saat kejadian ini rumah dalam kondisi terkunci, Pak? Ya, sementara kami dari Polresta Kendari bersama dengan Polsek Jajaran, Polsek Mandunga melakukan penyelidikan terjadinya kebakaran yang mengakibatkan 3 orang anak meninggal. Untuk tahap sampai dengan sekarang kami sudah melakukan permintaan pemeriksaan ahli laboratorium forensik terkait dengan kegiatan olah TKP, dan tadi sudah dilakukan olah TKP sementara, dan sampai sekarang kami masih menunggu hasil yang akan dikeluarkan dari tim lapor dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Kalau keterangan saksi tetangga di lingkungan sekitar itu bagaimana? Apakah betul ibu korban ini pergi dengan kekasihnya meninggalkan anak-anaknya berempat di rumah, Pak? Ya, untuk keterangan sudah sesuai kronologisnya. Pada awalnya itu sekitar pukul 11.30 tanggal 6 Mei itu hari Selasa, korban bersama dengan teman korban pergi untuk dengan kegiatannya dari jam 11.30 dan balik pada saat pukul sekitar 14:10. Pada saat balik berdua, mereka sudah melihat api berkobar di rumah tersebut, dan teman korban yakni saksi A berusaha masuk untuk mengambil 4 orang anak tersebut, dan pada saat masuk lewat pintu utama tidak bisa untuk dilakukan pengambilan karena keempat anak tersebut berada di dalam kamar depan dan tidak bisa dijangkau. Akhirnya saksi A memutar kembali rumah dan memecahkan kaca daripada kamar tersebut. Setelah masuk, saksi hanya bisa menyelamatkan 2 orang anak balita tersebut, dan 2 orang lagi tidak dapat diselamatkan, dan 2 orang anak tersebut dapat diselamatkan setelah adanya bantuan masyarakat dan tim pemadam kebakaran datang beramai-ramai untuk menyiram api. Setelah api sudah tersiram baru bisa dibantu oleh warga bersama-sama 2 orang anak tersebut. Itu kondisi pintu rumah tadi bagaimana? Terkunci tidak, Pak Kasat, sebetulnya? Untuk kondisi pintu rumah, sementara kami lakukan olah TKP dalam keadaan tidak terkunci.
Oke. Pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Oke. Berarti yang pertama kali mencoba menyelamatkan korban adalah teman ibu, kekasih dari ibu, bukan lingkungan sekitar, bukan tetangga, Pak? Iya, yang pertama kali menyelamatkan korban adalah korban bersama dengan teman korban. Teman-teman ibu korban bersama dengan temannya datang karena ibu korban sudah histeris. Akhirnya teman korban yang masuk, teman daripada ibu korban tersebut yang masuk untuk berusaha menyelamatkan. Itu sebetulnya kondisi rumahnya bagaimana? Apakah memang cukup berjarak kondisinya dengan tetangga sehingga tidak ada yang mengetahui ketika peristiwa kebakaran terjadi, Pak? Atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kondisi rumahnya itu pada saat di TKP memang rumah tersebut tidak berdekatan dengan rumah yang lain. Pada saat kita masuk ke dalam lorong rumah tersebut berada di ujung daripada jalan tersebut. Jadi di sampingnya tidak ada rumah, hanya ada tanah kosong dan berjarak sekitar 5 meter, baru didapati rumah-rumah yang di sebelahnya. Ini ibu korban tega meninggalkan anak mereka berempat, bahkan usianya balita semuanya, Pak. Apakah ini memang sering terjadi orang tua ini meninggalkan anaknya, keterangan dari tetangga, atau seperti apa, Pak Kasat? Ya, untuk masalah ibu korban sering meninggalkan anaknya, kami sementara mengambil keterangan dari saksi-saksi keluarga, yakni ayah daripada ibu korban tersebut, kemudian tetangga-tetangga yang berada di samping rumah. Nanti semua keterangan itu akan kami kumpulkan dalam berkas perkara. Oh, jadi ibu korban sudah sempat dimintai keterangan, artinya sudah bisa memberikan keterangan ibu korban, Pak? Kalau untuk keterangan resmi belum bisa kami mintai, karena ibu korban juga dalam keadaan traumatis dan menjaga salah satu anaknya yang luka terbakar. Untuk secara interogasi kami sudah ambil keterangan, yang jelas ibu korban sudah meninggalkan anaknya, yang pastinya meninggalkan anaknya pada pukul 11.30 dan balik pada pukul 14:10 di rumah, dalam keadaan rumah sudah terbakar. Oke, Pak Kasat, kalau kondisi balita satu lagi yang saat ini masih dirawat bagaimana? Untuk kondisi balita yang satu lagi, yakni yang berumur 4 tahun, dalam keadaan luka bakar juga sekitar 50% luka bakarnya. Semakin membaik atau masih kritis kondisinya, Pak, saat ini, Pak? Ya, kami tetap mendoakan agar luka bakar daripada anak tersebut membaik dalam kondisi, ya kami juga tidak bisa simpulkan, yang jelas kami doakan agar cepat membaik. Amin tentunya. Pak Kasat, setelah tadi menurunkan tim lapor, ke depan apalagi proses investigasi yang dilakukan? Apakah akan memeriksa lagi ibu korban, ayah korban, atau siapa lagi nanti akan diperiksa, Pak Kasat? Ya, yang pasti kami akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap ibu korban dan teman ibu korban yang datang pada saat menyelamatkan anak-anak tersebut. Kemudian tetangga-tetangga sekitar juga kami akan melakukan pemeriksaan secara terus berlanjut untuk mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi seperti apa, dan setelah itu mungkin kami akan lakukan gelar perkara. Pak Kasat, jika ini meninggalkan anak-anaknya di rumah tanpa pengawasan orang tua, balita semua, apakah ini ada juga artinya dugaan kelalaian dari orang tua, Pak? Yang jelas sampai dengan sekarang untuk terkait dengan dugaan kelalaian, kami harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam, karena dalam pasal dugaan kelalaian tersebut ada 3 aspek yang sangat penting untuk dimasuki dalam pasal tersebut. Yang pertama adalah aspek kesalahan, yang kedua adalah aspek kesalahan itu disengaja atau kesalahan itu karena kelalaian tidak disengaja, yang ketiga adalah aspek psikologis terhadap orang tua tersebut. Apakah orang tua tersebut kita proses dalam psikologisnya, ada anaknya juga harus dijaga, semua itu akan ada pandangan semua di situ dalam pasal 359 terkait dengan kelalaian KUHP. Baik. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Nirwan Fakaubun, telah menyampaikan informasi di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Mas. Ya.